Itu sudah kita sebutkan. Taib. Sekarang yang kedua, hukumnya syirik kecil, syirkun asghar. Walaupun ulama sebagian tidak setuju, nggak ada menyembelih itu syirik kecil, yang ada hanya bid'ah saja. Tapi wallahu ta'ala alam, kita katakan ada ulama yang membagi syirik kecil menyembelih itu. Cuman bagaimana bentuknya, bagaimana dobitnya, bagaimana patokannya, yaitu menyembelihnya ini untuk Allah, ya, taqarrub kepada Allah. Ini syirik kecil nih. Akan tetapi tariqatuhu ghair syar'iyyah, tapi caranya tidak syar'i. Caranya tidak syar'i. Seperti menyembelih hewan di pintu rumah untuk Allah dalam rangka mengusir jin. Untuk Allah nyembelihnya, tapi caranya bid'ah. Makanya sebagian ulama tidak setuju, ini bukan syirik kecil, ini bid'ah ini. Karena menyembelih untuk Allah. Cuman caranya apa tadi? Tidak syar'i. Setiap ibadah yang tidak syar'i, maka dia bid'ah. Cuman oke lah, sebagian ulama ngomong syirik kecil tidak masalah, jemaah ya. Karena ini wasilah kepada syirik besar, ya. Karena wasilah kepada syirik besar. Sebagian tidak setuju, ini namanya bid'ah, tidak masalah. Yang jelas contohnya seperti itu. Menyembelih di depan pintu rumah atau di pojok pintu rumah untuk Allah. Jadi bedakan niatnya. Kalau niat untuk jin, syirik yang mana tadi? Kalau di pojok rumah nyembelihnya untuk jin, supaya jin tidak ganggu. Ini rumahnya rumah baru, ini syirik yang mana? Syirik besar, syirik ibadah, ya, syirik dalam ibadah. Kenapa ini dihukumi syirik kecil berjamaah? Karena dia hanya mengambil sebab-sebab yang tidak syar'i, ya, mengambil sebab-sebab yang tidak syar'i. Sebagaimana dalam kaidah sudah kita jelaskan, ya, setiap pengambilan sebab yang sebab itu tidak ditetapkan oleh syariat atau sebab tidak ditetapkan oleh at-tajrubah, ya, dengan adanya percobaan-percobaan yang pasti, maka dia jatuh kepada syirik kecil. Baik. Yang ketiga, atau sekarang contoh lagi, misalnya berkurban hari raya Idul Adha tapi di kuburan Mbah Brewok misalnya. Apa hukumnya? Syirik yang mana ini? Untuk Allah lah kurban, untuk Allah, tapi di kuburan Mbah Brewok. Apa hukumnya? Syirik yang mana ini? Syirik kecil. Ingat, untuk Allah ya, ingat, untuk Allah. Tapi kalau hari raya Idul Adha nyembelih untuk Mbah Brewoknya, syirik apa? Syirik besar, karena taqarrubnya bukan kepada Allah. Baik. Sekarang yang ketiga, sembelihan yang ketiga, sembelihan yang masyru', yang masyru' disyariatkan, dan ini ada dua bentuk, ya. Yang pertama, yang tujuannya taqarrub semata-mata, seperti kurban, seperti akikah, seperti hadyu, ya, seperti hadyu, seperti menunaikan nadar, ya. Maka ini bisa berhukum wajib, bisa berhukum sunnah, ya. Yang kedua, yang tujuannya, niatnya hanya untuk makan semata, ya, maka diberi pahala kalau niatnya taqarrub, seperti memuliakan tamu, seperti memuliakan tamu. Kata para ulama, kalau menyembelih yang hukum asal mubah seperti ini, berlaku hukum yang 5, ya. Bisa haram kalau tujuan haram, bisa makruh kalau tujuan makruh, bisa wajib kalau tujuannya niatnya wajib,
bisa sunnah, dan bisa tetap pada kemubahannya. Bisa tetap pada kemubahannya. Kalau sekadar kita menyembelih untuk kita makan, ya mubah. Kalau ada tamu, kita muliakan tamu karena ini perintah Allah, maka sunnah. Kalau untuk berkurban, ya berarti wajib bagi yang mengatakan wajib. Bagi untuk menyembelih untuk bayar nadar, maka wajib. Untuk akikah bisa wajib, bisa sunnah. Karena akikah ini ada khilaf ulama ya. Akikah kurban ini ada khilaf ulama tentang hukumnya. Nah, 80% masalah fikih itu rata-rata masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah sifatnya khilafiyah. Taib. Itu kira-kira ya ringkasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau secara global berarti menyembelih itu cuma terbagi dua. Satu menyembelih ibadah, yang kedua menyembelih adat. Menyembelih ibadah atau menyembelih adat. Nah, kalau menyembelih ibadah dipalingkan untuk selain Allah, berarti syirik nanti jatuhnya. Besar atau kecil, dirinci oleh para ulama. Jelas sama ya? Taib. Kita baca sekarang. Saya lupa kemarin Syekh Fauzan sampai mana ya? Perkataan yang mana ya? Ibu-ibu ada yang nyatat? Atau belum sama sekali? Belum baca kemarin? Hah? Sampai mana, Bu? Coba dibaca yang agak keras, yang sampai mana? Sekarang yang mana yang harus kita baca? Wa qawlihi taib. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Taib, afwan, ada tambahan faedah ya yang kemarin, yaitu ayat Al-An'am ya. Qul inna salati wa nusuki. Taib. Ada beberapa faedah di sini. Tambahan faedah ya nih. Faedah yang pertama, lam, perhatikan pada lam ya. Kan ada kata-kata lillah ya. Qul inna salati wa nusuki wa mamati lillah. Nah, lam di sini kalau untuk salat dan nusuk, maka lam di sini maknanya lamul ikhtisas. Lillah, lam pada lillah itu loh. Lam pada kata lillah. Ya, salatku dan menyembelihku, ya kan? Hidup dan matiku lillah, kan gitu ya. Nah, lamnya itu beda. Kalau salat dan nusuk itu lillah, lam di situ maknanya lamul ikhtisas, lam yang bermakna pengkhususan, lam yang bermakna pengkhususan untuk Allah. yakni bahwa salatku dan menyembelihku tidak dikhususkan kecuali hanya untuk Allah. Jadi lamnya namanya lam apa? Lamul ikhtisas. Itu kalau jenengan belajar bahasa Arab, lam itu banyak fungsi. Seperti huruf-huruf ini banyak fungsi. Dan huruf seperti ini namanya huruf mabani. Kan huruf itu ada dua, ada huruf hijai, huruf alif, ba, ta, sa, ya. Ada huruf yang bermakna. Nah, makna-makna huruf itu kalau lam itu ada penempatannya. Kalau di sini lam penempatannya lamul ikhtisas namanya. Lalu kalau untuk mahyaya wa mamati, lamnya di sini lamul milki. Lam untuk kepemilikan. Lam untuk kepemilikan. Ya, yakni hidupku dan matiku milik Allah. Gitu. Hidupku dan matiku yakni di tangan Allah, milik Allah. Baik. Jelas ya? Jadi lamul ikhtisas itu berfungsi lil istihqaq, untuk pengkhususan. Adapun kalau lamul milki ya untuk al-milku untuk kepemilikan. Baik.
Kemudian ada faedah lagi pada kata wa ana awwalul muslimin. Perhatikan lafaz wa ana awwalul muslimin. Yang dimaksud dengan awwalul muslimin ini ada dua makna. Yani yang pertama sebagai orang muslim ada dua makna. Makna yang pertama yaitu awaliyatun awaliyatun zamaniyatun. Pertama, yakni pertama dari sisi waktu. Ya, pertama dari sisi waktu. Artinya berarti awwalu man aslama min hadhil ummah. Maknanya yang pertama kali masuk Islam di umat ini. Ya, siapa? Rasulullah tentunya. Ya, siapa umat yang dari umat ini maksudnya? Yang paling pertama masuk Islam? Ya, Rasulullah. Yang kedua, awaliyahnya itu awaliyah ma'nawiyah. Ya. Ma'nawiyah. Yani ma'nawi. Yani yang paling utama gitu. Ya, yang paling utama. Jenis siapa Islamnya orang yang paling utama di umat ini siapa? Rasulullah. Jadi ayat ini kan untuk Rasul sebenarnya awalnya kan jemaah. Qul katakan Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, aku adalah awal dari orang-orang Islam. Nah, ini ada dua makna tadi. Apa makna yang pertama awaliyahnya nih? Zamaniyah. Itu Rasulullah orang yang pertama kali masuk Islam di tengah umat ini. Yang kedua ma'nawiyah, ini yang paling afdal, paling utama secara ma'nawi yani. Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna ketundukannya, ya, ketundukannya kepada Allah. Yang paling sempurna keislamannya ini berserah dirinya kepada Allah. Baik. Nah, selesai insyaallah itu. Kita masuk sekarang ayat yang kedua. Summa qala al-musannif rahimahullah hafizahullah taala. Ya, sebenarnya rahimahullah dan hafizahullah itu tidak masalah, hanya istilah. Kalau rahimahullah untuk orang yang sudah meninggal. Sementara yang nulis ini kan Syekh Fauzan hafizahullah yang masih hidup beliau. Kemarin saya dapat faedah dari kajian daurah Syekh Ibrahim Ruhaili di Batu Malang kemarin. Diucapkan untuk beliau ini rahimahullah gitu. Terus beliau ketawa terus, enggak apa-apa rahimahullah, hafizahullah, rahimahullah enggak apa-apa katanya. Karena memang butuh rahmat juga masih orang hidup. Maksud beliau yani ya enggak masalah, tapi doakan juga dengan hafizahullah. Ya, baik. Qala al-musannif hafizahullah. Taib. Wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Dan firman Allah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan sembelihlah. Kurban li rabbika juga berarti untuk Rabbmu. Jangan salah baca lafaz fasalli ya. Banyak kaum muslimin yang salah baca fasalli li rabb. Fasalli li rabb. Itu kepanjangan li-nya berarti menjadi muannats, menjadi salatlah engkau wahai perempuan. Ya, khitabnya bukan lagi mudzakkar. Fasalli
Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabb, jangan fasalli li rabbi. Artinya menjadi salah. Tapi seperti ini berjamaah, kalau bukan Al-Fatihah ya dalam sholat, itu sah sholatnya. Tapi kalau baca Al-Fatihah, salahnya salah yang jali, salahnya salah jali, yakni salah yang merubah arti, sholatnya tidak sah itu. Kalau dalam surah Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah salahnya salah lahan khafi, itu tetap sah sholatnya. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu salah tapi tidak merubah arti ya. Harusnya kan alhamdulillah, dibaca alhamda ya. Itu tidak merubah arti. Tapi kalau merubah arti, misalnya magzubi alaihim atau magzubi alaihim, nah, itu merubah arti, salah. Makanya kaum muslimin itu betulkan dulu betul-betul Al-Fatihah, ngaji itu. Belajar tahsin Al-Fatihah dulu, betulkan. Wabil khusus kalau mau jadi imam. Gitu ya. Baik. Fasalli li rabbika illa li ghairihi. Maka salatlah untuk Rabbmu, yakni bukan untuk selainnya, selain Allah ya. Mana li rabbika maknanya penghususan untuk Allah semata. Wanhar ay idbah. Wanhar ini fi'il amar, dan sembelilah, yakni menyembelih untuk Allah. Ini dalil menunjukkan ibadah mengalirkan darah hewan. Ibadah mengalirkan darah hewan adalah syariat Islam, ini dia. Dan termasuk syariat sebelum Islam para jemaah. Jadi subhanallah, yang namanya menyembelih, mengalirkan darah hewan dengan hewan tertentu ditetapkan, yaitu bahimatul an'am ya. Itu termasuk bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada semua syariat. Menunjukkan apa? Kalau demikian, menunjukkan ibadah ini memang agung, memang mulia, Allah mencintainya. Puasa juga demikian, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan juga kepada umat-umat sebelum kita ya. Maka bagaimana iblis, syaitan menggelincirkan Bani Adam dengan cara agar memalingkan ibadah yang agung dan mulia ini untuk selain Allah, sehingga diistilahkan mereka pula memiliki istilah-istilah apa, sedekah laut, sedekah bumi ya, dibahasakan dengan bahasa yang indah, seolah-olah ini betul-betul kebaikan, nyembelih untuk jin ya, sebagai bentuk sedekah, memberi makan untuk alam ya, nyembelih untuk alam semesta dan semisal. Ini termasuk bentuk kesyirikan karena ada unsur pengagungan. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna ayat secara global, ya'murullahu nabiyahu, Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa, agar nabinya, lihat, dan walaupun perintah untuk nabi maknanya untuk kita semua. Bahkan para jamaah dalam Quran itu ya, kalau ada perintah untuk orang Yahudi sekalipun, larangan untuk Yahudi sekalipun, perintah untuk Yahudi, larangan untuk Yahudi, itu maknanya perintah untuk kita, larangan untuk kita, karena adanya dalam Quran ya. Jadi jangan ini kan untuk Yahudi, ini larangan bagi Yahudi lah. Seperti ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wa ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam beragama. Ini larangan untuk Yahudi, tapi berlaku untuk kaum muslimin ya. Karena dalam kaedahnya disebutkan, karena dalam kaedah ilmu tafsir disebutkan apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz, umumnya lafaz, bukan kehususan sebab. Walaupun sebabnya untuk Abu Jahal, walaupun sebabnya untuk orang kafir, tapi makna untuk semuanya ya. Taib. Untuk mengikhlaskan, memurnikan maknanya. Lahu bagi Allah fi salatihi, pada salatnya beliau Rasulullah, wa dzabihatihi, dan sembelihannya beliau ya. Jadi walaupun ini untuk beliau, apalagi untuk Nabi Muhammad SAW, makna berarti untuk kita, untuk umatnya. Kecuali
ada perintah untuk Nabi yang khusus untuk beliau, bukan untuk umat. Ya. Seperti sebagian ulama mengatakan perintah tahajud untuk Nabi Muhammad itu wajib. Perintah tahajud untuk Nabi Muhammad wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Seperti larangan makan harta zakat bagi Nabi Muhammad haram, tapi bagi umat Islam, umatnya beliau, makan zakat boleh. Seperti bolehnya menikah dalam urusan mubah lebih dari 4 orang, bagi beliau boleh, tapi bagi umat beliau haram. Ya, ini kekhususan. Contoh lain lagi apa? Seperti meludahi yang sakit menjadi sembuh dengan air ludahnya, ini khusus beliau, tidak untuk umatnya. Seperti lagi contoh menancapkan pelepah kurma bagi kuburan agar diselamatkan dari adab penghuninya, maka ini khusus bagi beliau, yang lain untuk umatnya tidak demikian. Oleh karena tidak ada sahabat yang mempraktekannya. Ya. Taib. Mukhalifatan lil musyrikin, yang berbeda, menyelisihi terhadap orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik? Alladzina ya'buduna ghairallah, karena mereka terbiasa ibadah kepada selain Allah. Wa yanharuna, dan mereka orang musyrik itu menyembelih lil authan, diperuntukkan untuk berhala-berhala. Seperti nama manat para jemaah. Sebagian para ulama mengatakan manat itu disebut manat karena banyaknya aliran darah. Disebut mannah, yakni banyaknya aliran darah, karena di situ penduduk Madinah kalau mau haji atau umrah itu mampir di situ dan menyembelih. Dialirkan darah di situ. Ya, di berhala itu, di pohon, kata sebagian ulama dia pohon, dialirkan darah di situ. Setelah itu dibawa dagingnya dimakan. Jadi cuma mengalirkan darah dalam rangka pengagungan. Dan ini masih cerdasnya orang musyrik zaman dulu. Jadi hanya sekedar mengalirkan darah pengagungan, dagingnya dimakan. Nenek kita saat dagingnya disembah no karo Nyi Roro Kidul, belas ndak mangan apa-apa. Eman, ndak eman pancen yo haram, nek dimakan ya ndak boleh cuma. Cuman orang musyrik dulu dimakan dagingnya. Ya. Nah, jadi mereka terbiasa menyembelih itu untuk berhala dalam rangka pengagungan. Berarti menyembelih untuk selain Allah ini memang diantar kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Dan Nabi mengatakan bahwa umat Islam ini banyak akan mengikuti kebiasaan orang sebelum mereka atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Baik, kaitan ayat ini dengan bab jelas para jemaah. Munasabatul ayati lil bab anna dzabha ibadatun, bahwa menyembelih ini adalah ibadah, berarti ya yajib ikhlasuha lillah, maka wajib mengikhlaskan, memurnikannya untuk Allah. Wa sarfuha, dan memalingkannya li ghairihi, untuk selain Allah, adalah syirkun akbaru, syirik besar. Ya, baik. Ma yustafadu minal ayat, faedah yang kita bisa ambil dari ayat. Awalan, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar, wa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, li'annahu ibadatun, karena dia adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar, sementara memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik besar. Yang kedua, anna salatu wad-dzabha, anna salata wad-dzabha min a'dhamil ibadat, bahwa salat dan menyembelih adalah sebesar-besar ibadah. Baik. Syekh bin Bas mengatakan para jemaah, terkait menyembelih katanya sebaik-baik ibadah harta ya, itu perlu didiskusikan lagi. Artinya tidak sepakat ulama. Karena zakat jelas lebih afdal gitu. Ya. Namun kan ada pernyataan Syekhul Islam kemarin, ketika Allah menggabungkan antara salat dengan berkurban dalam ayat, menunjukkan apa? Kalau kurban, salat ibadah yang agung, ibadah badan, ya, dan kurban ibadah agung dalam ibadah harta. Namun kata Syekh bin Baz tadi perlu dicek ulang atau perlu didiskusikan. Ini hal yang enggak disepakati gitu. Karena zakat ya jelas ya lebih banyak manfaatnya. Ya.
Kalau kurban kan apa coba? Kurban itu dimakan saja. Ya. Tapi kalau zakat bisa banyak asnaf yang bisa kita berikan manfaat gitu. Taib. Ala kulli hal, ini ada ungkapan dan ulama yang mengatakan kurban lebih atau kurban ibadah harta yang paling utama karena isyaratnya ada seperti dalam ayat ini. Allah gandengkan salat dengan kurban. Ya. Sementara salat ibadah badan, kurban ibadah harta. Ketika digabungkan berarti kedua-duanya ibadah yang paling agung. Gitu. Baik. Yang ketiga, salisan, anna salata wadzabha lillah, bahwa salat dan menyembelih untuk Allah itu min a'dhami madahiri syukri ni'am, di antara sebesar-besar madahir, sebesar-besar bentuk penampakan syukri ni'am, syukur terhadap nikmat. Ya. Yani salat dan menyembelih itu adalah sebesar-besar bentuk penampakan syukur terhadap nikmat. Fa innahu ata bil fa. Kenapa? Dari mana segi pendalilannya berjamaah? Fa innahu ata bil fa. Karena dengan menggunakan huruf fa. Ya. Yang mana adalati ala sabab. Yang fa ini menunjukkan kepada sebab. Ya. Kan ayat ini bercerita tentang apa berjamaah? Tentang nikmat kan? Inna a'tainakal kautsar. Kan gitu. Sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar para jemaah? Al-Kautsar itu tafsiran yang menyeluruh adalah an-ni'amul katsirah, nikmat yang banyak di dunia dan lebih-lebih di akhirat kepada Nabi. Adapun tafsiran yang sempitnya apa? Al-Kautsar adalah sungai. Sungai itu tafsiran sempitnya. Namun tafsiran luasnya adalah an-ni'am al-katsirah. Nikmat yang besar, yang luas. Termasuk apa? Ya termasuk sungai Kautsar. Ya, maka mana tafsiran yang lebih luas? An-ni'am al-katsirah. Ya kan? Nah, setelah itu apa kata Allah? Fa. Fa. Arti fa itu oleh karena Allah sudah berikan nikmat yang besar, nikmat yang luas, oleh karena itu. Nah, itu kan fa. Nah, berarti fa menunjukkan kepada sebab. Ini sebab harus sholat dan sebab harus berkurban. Apa? Karena telah memberikan apa Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Nikmat yang banyak, yang melimpah. Termasuk diantaranya apa? Sungai Al-Kautsar di surga. Ya. Sampai Nabi ketika terima ayat ini tertawa jemaah, tersenyum. Ya. Lalu para sahabat tanya, kenapa ya Rasul tertawa sendiri? Ya. Jadi kalau Rasul tertawa sendiri bukan tertawa sendiri, dia sedang ada yang ngajak bicara, yaitu Jibril. Ya, sedang sama kayak antum ketawa sendiri kalau lagi nelpon. Orang ngelihat kan, oh ya wong kok senyum dewek. Enggak, dia lagi nelpon atau dia lagi lihat HP, ternyata lagi lihat TikTokan lucu, ketawa dewe. Tapi orang lihat dari jauh lah, ketawa sendiri. Enggak, sedang diajak bicara. Nabi tersenyum, lalu para sahabat tanya. Kata Nabi, baru saja datang wahyu. Lalu Nabi baca ayat secara sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Dan Nabi baca basmalah di sini. Oleh karenanya mazhab Syafi'i mengatakan, ya, kalau basmalah itu adalah merupakan bagian dari setiap surat, termasuk Al-Fatihah. Maka mazhab Syafi'iyah mengatakan basmalah itu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, dan seterusnya. Namun wallahu alam pendapat yang benar mazhab mayoritas para jemaah bahwa basmalah bukan bagian ayat dari Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat yang lainnya, tapi dia adalah Allah turunkan memang untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, dan diletakkan di awal surat kecuali surah Baro'ah.
Baik. Li'anna fi'la dzalika terus. Baik, fa innahu ata bil fa adallati 'ala sabab. Karena di dalam surat tersebut datang menggunakan kata fa yang menunjukkan atau huruf fa yang menunjukkan kepada sebab. Ya. Li'anna fi'la dzalik, karena bahwasanya perbuatan tersebut, yakni ibadah tersebut, ya, yakni salat, lalu apa lagi yang diperintah? Berkurban, sababun lil qiyami bisyukri ma'atahu minal kautsar. Sebab sebagai bentuk qiyam, menunaikan, bisyukri, syukur, ma'atahu, terhadap semua yang diberikan kepada Nabi minal kautsar, berupa al-kautsar. Ya. Dan ini isyarat pada jemaah bahwa syukur itu dengan 3 hal, ya. 1, syukur dengan hati, yaitu al-i'tiraf bi ni'amillah ta'ala. Dengan hati, dengan cara apa? Syukur dengan hati, dengan cara mengakui kalau nikmat semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidaklah nikmat yang datang kepada kalian kecuali semuanya dari Allah. Ya. Walaupun kita dapat gajian, nikmat bukan dari bos kita, atau kita dapat pemberian dari orang, atau kita dapat harta dari mertua, dari orang tua, semua datang dari Allah. Ya, mereka hanya sebab. Akui oleh hati bahwa nikmat dari Allah. Terus yang kedua, syukur dengan lisan, jemaah. Bagaimana syukur dengan lisan? Maka puji Allah, ucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini para jemaah doa. Kata Nabi, wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, karena dengan mengucap alhamdulillah akan mendatangkan nikmat yang lebih banyak lagi. Ya. Dapat anak 1, alhamdulillah, nanti akan muncul anak-anak yang berikutnya. Dapat istri, alhamdulillah, ya, nanti akan semakin soleh istri kita. Ibu-ibu dan anda. Jadi kalau kita dapat istri, ucap alhamdulillah, semakin soleh istri kita. Ya. Harta, alhamdulillah, semakin banyak harta kita. Nah, jadi hakikat bertambah istri, jemaah, dengan hakikat bertambah istri adalah hakikat istri kita semakin bertambah solehnya. Jangan berpikiran terus nambah istri, aneh fisiknya istri nambah 2, 3 lah, ya jemaah. Ya. Belum tentu jadi kebaikan bagi seseorang. Karena poligami bisa hukum wajib, bisa hukum haram, ya, bisa hukum makruh. Nah, pokoknya hidungnya ibu kembang sekarang. Baik. Ada hadis an Ali radhiyallahu anhu qala. Kita bahas dalil yang ketiga. Ya. An Ali radhiyallahu anhu qala, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasul SAW menyampaikan kepadaku 4 kalimat, yakni 4 perkataan. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Taib. Laknat ini para jamaah sekalian, kalau secara bahasa artinya at-tardu, artinya diusir, wal ib'ad atau dijauhkan. Itu laknat secara bahasa. Adapun laknat secara istilah artinya at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan dan diusirnya itu dari rahmat Allah. Itu laknat. Maka laknat itu bukan sekedar celaan, bukan. Laknat itu ada makna lebih dia. Laknat itu, sebagian ulama mengatakan mencela itu ya melaknat artinya. Enggak, ada makna lebih dari arti laknat, yaitu doa
Kalau laknat dari Allah ya artinya dijauhkan, diusirkan dari rahmat Allah. Kalau laknat dari makhluk apa jemaah? Artinya ya mendoakan untuk dijauhkan dari rahmat. Kan ngeri kalau yang doanya Rasul gimana? Berarti Rasul mendoakan umatnya. Loh, masa Rasul mendoakan umatnya yang jelek? Karena memang berhak gitu mendapatkan doa kejelekan sebagai hukuman. Nabi itu paling penyayang sama umat para jemaah. Nabi itu paling penyayang, digelari oleh Allah. Nabi itu sifatnya apa? Rahim. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Harisun alaikum. Itu Rasul disifati. Berat beliau menderita kalau lihat umatnya menderita. Harisun alaikum. Sangat bersemangat Rasul itu untuk umat agar dapat hidayah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sifat beliau kepada orang-orang beriman itu rauf, rahim, penyayang. Itu sifat Rasul. Tapi Rasul kan juga begitu. Marah beliau ketika umatnya melakukan kesalahan yang berhak untuk dilaknat, seperti pemakan riba. La'ana Rasulullah sallallahu akila riba. Rasul melaknat pemakan riba. Jadi kalau didoakan laknat oleh Rasul, maknanya didoakan oleh Rasul agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ini kan musibah. Kita sholat tiap hari kita, tapi juga setiap hari kita makan riba. Tiap hari sholat, tiap hari didoakan Rasul, kita dilaknat. Waliyadzubillah. Maka segera bertobat ya, yang masih kerja di bank-bank konvensional ya, segera bertobat, karena laknat Allah, laknat Rasul terus seumur hidup. Kecuali kalau yang dia bertobat namun mungkin belum mampu ya, laknat terus pada mereka ya, karena kalau kita kerja tiap hari ya berarti maksiatnya tiap hari coba. Itu yang disebut dengan pecandu atau yang disebut dengan pelaku maksiat. Beda kalau orang sesekali. Ini enggak, kerja tiap hari, berarti kerja tiap hari dilaknat. Waliyadzubillah. Baik, jelas ya? Jadi laknat itu secara bahasa artinya al-ib'ad wa tardu, dijauhkan atau diusir atau diharamkan. Adapun secara istilah adalah diharamkan, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Dan laknat ada dua macam, ditinjau dari arahnya. Satu, laknat dari Allah. Yang kedua, laknat dari makhluk, dari nabi, dari malaikat, dari manusia, orang beriman. Itu laknat dari makhluk namanya. Laknat dari Allah, pengusiran dari rahmat. Adapun laknat dari makhluk adalah doa agar diusir dari rahmat. Berarti doa jelek, laknat itu doa dari makhluk. Jelas ya? Baik. Lalu ditinjau dari kekal tidak kekalnya, laknat ada dua macam. Atau besar dan kecilnya saja sudah. Yang pertama al-la'nul akbar, laknat yang besar. Laknat yang besar, yaitu laknat dijauhkannya dari rahmat Allah selama-lamanya. Laknat yang besar yakni dijauhkannya dari laknat Allah, dijauhkannya dari rahmat Allah selama-lamanya. Contohnya Allah melaknat orang kafir, atau Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah apabila sembelihan berhukum syirik yang mana? Yang besar. Yang kedua al-la'nul asghar, laknat yang kecil, yakni diharamkannya dari rahmat Allah sementara, yaitu setiap laknat-laknat selain dari kekufuran, seperti laknat pemakan riba. Baik. Kemudian pembagian laknat juga ditinjau dari langsung dan tidaknya. Jadi pembagian laknat itu tadi ditinjau dari apa yang barusan? Besar kecilnya, ya. Yang pertama ditinjau dari mananya? Arahnya. Allah atau makhluk. Yang kedua, besar kecilnya.
Yang ketiga, langsung dan tidaknya. Langsung dan tidaknya. Ada dua juga. Yang pertama, la'nun mubashir. La'nu atau al-la'nu al-mubashir. Melaknat langsung. Melaknat langsung. Kaya suba abahu, seperti orang mencela bapaknya langsung, mencela, melaknat orang Islam langsung, ya? Dan semisal. Waliyadzubillah. Taib. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-la'nu al-musabbib. Melaknat karena sebab atau penyebab, adanya penyebab. Contoh, an yasubba aba ghairihi, melaknat bapaknya orang lain, sehingga bapaknya dia dilaknat oleh anak orang lain tadi. Paham ya? Dan nanti ada hadisnya di sini. Atau melaknat ibu orang lain, sehingga ibu yang melaknat tadi dilaknat lagi, balas oleh ibu, oleh anak ibu orang lain tadi. Paham dah yang di sini maksudnya penyebab? Berarti kita telah melaknat siapa? Atau orang ini berarti secara tidak langsung. Terjemahan yang enak itu tadi kayaknya. Al-la'nu al-musabbib. Apa? Melaknat secara tidak langsung. Ya, dalam tanda kurung penyebab. Mantap itu wis. Terjemahannya pas itu. Pertama, la'nul al-mubashir, yakni melaknat langsung. Yang kedua, la'nu al-musabbib, yakni melaknat secara tidak langsung. Tapi hukumnya sama. Makanya hati-hati jemaah. Jangan mencaci, mencela orang tua orang lain, sehingga anak dia nanti akan mencela orang tua kita. Secara tidak langsung kita telah mencela orang tua kita. Termasuk jangan mencela Tuhan sesembahan. Tuhan sesembahan orang lain. Menghina itu tidak boleh loh jemaah. Karena mereka nanti akan menghina Allah sesembahan kita. Itu. Ini namanya al-la'nu al-musabbib. Baik. Terus kita baca. La'anallahu, yang kedua, Allah melaknat man awa, orang yang melindungi. Muhdisan. Muhdisan ini banyak artinya berjamaah. Bisa pelaku bid'ah, bisa pelaku kejahatan. Apa ya? Contoh pelaku kejahatan apa contohnya? Maksudnya gembong narkoba gitu kabur, kita lindungi. Apa namanya gembong narkoba itu? Ya wes, pelaku kejahatan. Terus yang ketiga, la'anallahu, Allah melaknat man la'ana, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tuh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat sempat heran. Ya Rasulullah, masa ono? Para sahabat heran karena tidak mungkin. Bagaimana orang melaknat orang tuanya sendiri? Gitu. Ya Rasulullah, masa ada gitu orang yang melaknat kedua orang tuanya? Ya. Maka Nabi pun ada, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan apa? Inna minal kabair syatmur rajul walidayhi. Di antara dosa besar adalah mencela kedua orang tuanya. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah,
Wal yastamu rajulu walidayhi, apakah ada ya Rasul orang mencaci, melaknat kedua orang tuanya? Qala na'am, ada kata Nabi. Bagaimana itu kata Nabi? Yasubbu abar rajul, itu orang ini mencela bapaknya seseorang. Fayasubbu abah, sehingga anaknya orang yang dicela mencela balik. Ya, wayasubbu ummah, dia mencela ibunya orang lain. Fayasubbu ummah, lalu anaknya mencela juga ibunya. Artinya secara tidak langsung dia telah mencela, mencaci, melaknat bapaknya sendiri. Walaupun yang mencela bukan mulutnya tapi orang lain. Cuman gara-gara mulut dia cela orang tua orang lain tadi. Jelas semuanya. Ini laknat yang mana nih? Laknul yang mana? Al-musabbib. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, perjamaah, la'anallah man ghayyaral manara. Allah melaknat orang yang merubah al-manar, merubah tanda-tanda bumi. Tanda bumi ini ada dua arti cuma ya. Yang pertama batasan tanah, merubah-rubah patok batasan tanah supaya tanahnya melebar sedikit-sedikit sampai kadang bisa 2-3 meter cuma. Ada. Dan itu di akhirat nanti akan dikalungkan itu. Ya. 7 lapis bumi dikalungkan di hari kiamat. Apa yang telah dia rampas. Cuma 1 jengkal tahu yang dirampas, tapi 7 lapis bumi akan dikalungkan di hari kiamat. Waliyadzubillah. Atau yang kedua, tanda bumi itu maknanya rambu-rambu lalu lintas. Ya, seperti belok kanan, belok kiri. Seperti misalnya arah ke Banyuwangi itu kiri jangan. Lalu dirubah menjadi kanan. Lah orang mau ke Banyuwangi malah adalah ke Surabaya. Ini yang merubah arah inilah terlaknat. Waliyadzubillah. Ya. Baik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Hafizahullah taala. La'anallah, al-la'natu minallah. La'anallah artinya laknatnya dari Allah di sini. Apa artinya? At-tardu wal ib'ad. Artinya terusir dan dijauhkan. Itu kalau laknat dari Allah. Wa minal makhluqin, adapun kalau laknat dari makhluk artinya as-sabbu wad du'a. Artinya mencaci atau mendoakan agar dijauhkan dari rahmat. Baik. Dzabaha li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Apa selain Allah contohnya? Minal asnam. Berupa al-asnam. Asnam ini bentuk jamak dari sonam. Sonam, sonamani, asnamun. Jadi patung-patung. Dan sonam artinya para jamaah sudah kita sering ulang-ulang sampaikan, namun harus selalu ingat, ini faedah ilmu. Sonam itu ma'ubida min dunillah, setiap apa saja yang disembah selain Allah, ala hayatil haywani awil insan, dalam bentuk patung manusia atau hewan. Berarti sonam ini lebih khusus, dia hanya patung dari manusia atau hewan, itu sonam. Adapun kalau alwasan, bentuk jamaknya ausan, itu lebih umum. Ma'ubida min dunillah ala ayyi hayatin kanat. Setiap apa yang disembah selain Allah apapun bentuknya, baik kuburan, baik pohon, baik batu, baik, berarti itu wasan, bukan sonam. Kalau sonam khusus patung, ya. Dan patung ini diharamkan jamaah, baik disembah ataupun tidak disembah. Ya. Diharamkan membuat patung, diharamkan memajang patung, baik disembah ataupun tidak disembah. Kalau disembah berarti membuat patung untuk sesembahan, berarti kekufuran. Kalau membuat patung untuk sekedar hiasan, maka haram, dosa besar. Kalau uangnya tidak barokah berarti. Dan yang paling ngenes sekali, ada orang Islam seniman buat patung berhala untuk disembah. Na'udzubillah, ya. Padahal orang Islam sholat, ruku, sujud kepada Allah, ya. Kalau patung-patung kayak hewan dan semisal, yaitu kita masih bisa ya masuk akal. Tapi orang Islam yang nyembah Allah itu membuat patung dijual, ya mungkin tadi karena dijual tadi mungkin.
baik sonam ya, untuk selain Allah itu baik patung awil aulia ataupun para wali. Jadi selain Allah itu ya semuanya, bukan hanya wali saja, tapi hatta para nabi, hatta malaikat, semua tidak boleh. Dan semuanya sama, namanya syirik. Oh mungkin kalau untuk nabi tidak syirik, tetap syirik namanya. Jadi kalau dalam hal hukum disamakan, nggak peduli mau nabi, mau wali, mau malaikat, mau Jibril, mau Nabi Muhammad, ya, apalagi yang di bawah mereka gitu cuma. Makanya cukup mencontohkan itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, sudah selesai. Karena semuanya kalau dari malaikat di bawah Jibril, semuanya kalau Nabi Rasul di bawah Nabi Muhammad dudukannya. Maka cukup baik malaikat Jibril sekalipun atau Nabi Muhammad sekalipun. Wassalihin dan orang-orang saleh, awil jin atau jin, au ghairi dzalik atau selain dari itu. Dan kalau Nyi Roro Kidul maksudnya kepada kelompok jin. Nyi Roro Kidul, Mbah Brewok dan semisal. Baik. La'ana walidayhi. Apa yang dimaksud dengan melaknat kedua orang tuanya? Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Yang dimaksud walidayhi di sini adalah bapaknya dan ibunya, wa in alau atau ke atas. Ke atas maksudnya nenek, kakek dan seterusnya. Sawaun basyara, baik basyara secara langsung melaknatnya, ya la'nahuma melaknat keduanya, au tasabbaba atau secara tidak langsung, fihi di dalam melaknat. Bi ayyal'an dengan cara apa contohnya? Melaknat walidai kedua orang tua syakhsin orang lain, ya fayarud alaihi bil misil, sehingga dibalas atas laknatan tersebut dengan yang semisal. Oleh siapa? Mungkin oleh anaknya lagi. Ini sama-sama dilaknat, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, awa, apa awa tadi? Ai dhamma wa hamma. Awa itu merangkul secara bahasa, wa hamma atau melindungi. Muhdisan. Ini kalau tidak ada harokatnya, ini bacanya bisa banyak macam-macam. Bisa muhdatsan, bisa muhaddisan. Kalau muhaddis ahli hadis, muhaddis. Ya. Tidak muhdisan, muhdatsan bisa berbuat bid'ah. Ya. Muhdatsan juga bisa bermakna hadas. Ini kalau nggak ada harokatnya. Di sini yang benar bacanya muhdisan dengan bikasrid dal, dalnya di kasrah. Ya. Nah, yang dimaksud saya tadi bingung, al-jani. Al-jani. Ya. Apa itu al-jani? yakni al-jani itu ya pelaku kejahatan. Ada bahasa Indonesia yang pas, bukan narapidana. Lali aku ya wis al-jani. Residivis lah, khusus, terlalu khusus residivis. Karena yang jani ini bukan hanya yang kabur saja. Kalau residivis kayak yang kabur, tapi intinya itu juga gitu. Ada orang kabur walaupun saudara kita. Preman. Orang kabur jemaah, walaupun saudara kita misalnya, karena saudara dilindungi nggak boleh. Bahkan dianjurkan seorang muslim untuk melaporkan walaupun saudara kita. Laporkan ke pihak yang berwajib. Ini tetap terlaknat. Wa bi fatiha wal amru al mubtada. Kalau dibaca bi fathiha dengan dalnya di fathah, muhdatsan, muhdatsan huwal amrul mubtada. Kalau muhdatsan tadi ahli bid'ah, ini perkara dia dalam agama. Kalau muhditsan itu maknanya residivis bisa, atau al-jani, ya. Baik. Adapun kalau muhdatsan dibaca muhdatsan. Kalau muhaddisan tidak mungkin, salah besar kalau dibaca muhaddisan. Itu salah besar. Masa melindungi muhaddis dilaknat, melindungi ahli hadis dilaknat? Ya. Salah besar. Kecuali ahli hadis yang ahli bid'ah baru.
Masa ono jemaah. Karena kalau ahli hadis itu masih umum. Ahli hadis itu masih umum. Bisa ahli sunnah, bisa ahli bid'ah. Berapa banyak kalangan ulama ahli hadis. Sama hanya orang yang hafal Quran, mau mempelajari ilmu Quran ya. Ahli tafsir, bahkan Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari ma'ruf tafsirnya Mu'tazilah. Jadi ulama tafsir itu hati-hati, ada ulama ahli bid'ah. Tafsir Quran tapi ahli bid'ah, hati-hati. Maka kita kalau baca tafsir harus ahli sunnah. Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Ahli hadis juga demikian, banyak ahli bid'ah juga. Jadi kalau ahli sunnah pasti ahli hadis, atau ahli hadis tidak harus ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah ya. Kalau ahli sunnah ya mesti ahli hadis. Kalau apa lagi? Nah, jadi banyak ahli hadis itu. Ahli hadis juga banyak pembagiannya sama ya. Ada ahli hadis dirayatan, ada ahli hadis riwayatan. Ahli hadis dirayah. Kalau ahli hadis riwayah seperti harus yang mengetahui rawi-rawi ya. Nah, makanya para ulama menerima rawi yang ahli bid'ah dari kalangan Syiah selama tidak berbicara tentang Ahlul Bait atau tidak berbicara tentang madhab Syiahnya ya, selama tidak dituduh dia dusta. Sebagian ulama demikian. Baik. Wa iwa'uhu, dan arti iwa melindungi di sini maknanya ar-ridha bihi. Ya. Wa iwa'uhu ridha bihi, dan melindungi berarti maknanya ridha gitu kepada pelaku tersebut. Pernah jamaah ya? Baik. Ghayyara manaral ardi, merubah manar tanda. Jadi manar itu tanda jamaah. Ya. Makanya menara itu asalnya bahasa Arab. Menara itu dari bahasa Arab, manaroh. Cuman wong Malang jadi menara. Asalnya manaroh, manarotun, artinya alamatun. Banyak kan semuanya dari Arab, banyak kita dari Arab. Senin itu dari al-itsnain, Senin jadi Senin. Selasa dari Sulasa, Sulasa jadi Selasa. Rebo itu dari Arba'a, yaumul Arba'a, Rebo Kasan. Ya, yaumul Khamis, ya itu Kamis. Jumu'ah, Jumu'ah podo aja. Arabnya yang Jumu'ah, yaumul Jumu'ah. Memang betul Jumu'ah. Jadi asal dari Khatulistiwa itu jadi khatu al-istiwa. Khat al-istiwa itu khatulistiwa itu. Khatulistiwa garis ya, itu asalnya dari Arab. Khat itu garis, al-istiwa al-istiwa ini sejajar. Garis sejajar, istiwa. Nah, terus manarul ardhiyah, yang dimaksud tanda bumi hiya adalah al-marasim. Al-marasim ya, yaitu garis. Al-marasim garis-garis, karena ar-rasm itu garis. Al-marasim garis-garis, allati yang tufarriku membedakan baina milkika wa milki jarika, antara milkika milikmu wa milki jarika dan milik tetanggamu. Nah, berarti maksud saya di sini apa? Batasan tanah. Watagiruha, dan merubahnya yakunu ya. Watagiruha, dan merubahnya yakunu dengan bi taqdimiha, dimajukannya garis itu, aw ta'khiriha, atau dimundurkannya. Nah, jelas ya, ya? Namun ada makna lain selain daripada batasan tanah. Apa itu tadi? Ya, Ma? Apa? Selain hududul ard, batasan tanah, alamatul ardi, yaitu rambu-rambu bumi, allati yuhtada bihan nas,
yang manusia mengambil petunjuk dari tanda-tanda tersebut. Ya. Fi turuqihim, dalam jalan-jalan perjalanan mereka. Apa berarti bahasa kitanya? Rambu, jalan, marka jalan, rambu-rambu, lalu lintas dan seterusnya. Jelas ya? Itu haram loh jemaah. Haram. Apalagi itu sudah diatur oleh negara kita resmi, pemerintah. Ya. Apalagi bisa celaka orang, misalnya lampu stopan kita sengaja matikan. Itu haram hukumnya. Karena telah merubah. Ya. Atau misalnya ada tanda belok kanan, belok kiri, atau tanda dilarang parkir. Ya, lalu parkirnya menjadi boleh parkir karena antum pengen parkir di situ, padahal itu tadinya dilarang parkir, haram. Ya. Termasuk tanda dilarang masuk yang resmi negara ya, tanda dilarang masuk kita robah, itu tidak boleh. Nah jadi bahaya, baik merubah tanda bumi seperti merubah-rubah apa namanya tadi, tanah. Karena dalam hadis, man dzalama shibran minal ard, siapa yang curang, dolim walaupun satu jengkal dari tanah orang, maka tuaqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka akan dikalungkan dari kiamat 7 lapis bumi. Jadi satu jengkal 7 lapis bumi dikalungkan. Ini menunjukkan kalau bumi pun 7 lapis. Nah, selesai insyaallah, nanti tolong diingatkan saya al-ma'na al-ijmali lil hadits ya. Baik, wallahu taala alam. Demikian, semoga kita mendapatkan faedah-faedah ilmu dan semoga istiqamah kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi